Gimana kabar kalian semuanya cuy? Semoga baik-baik aja kabar lo pada. Beberapa hari kemarin kita jarang bahas isu yang sedikit lebih serius. Hari ini gue mau bahas sedikit isu yang lebih serius dikit. Karena belakangan banyak banget meme lu foto berempat, bertiga, berlima sama teman-teman lu. Di slide kedua isinya bendera Kamboja segala macam. Ya mungkin itu bentuk bercandaan dan segala macam. Tapi memang kondisinya memang sudah separah itu. Dari data yang ada di Kemenlu RI, lebih dari 2.200 WNI jadi korban eksploitasi kerja paksa di Asia Tenggara. Itu terjadi sejak 2020 sampai di tahun 2024. Ada sekitar 977 warga negara kita yang terjebak dalam kerjaan digital ilegal. Tahu lah, kolom komen di bawah tuh isinya di orang kerjanya. Skemanya sebenarnya bener-bener udah template jadul banget. Mereka dijanjikan dengan kerja yang angka gajinya tidak masuk akal, 25 juta, 30 juta. Ada yang sampai bikin meme sudah sampai di masa depan dengan gaji 60 juta gitu-gitu. Ada tuh video TikToknya, ada bener-bener bukan mengada-ngada. Pas sudah nyampe sana ternyata belum ada pekerjaan. Mereka paspornya dirampas, handphone dan segala macamnya dia rampas biar gak ada akses lagi untuk ke keluarga yang ada di Indo. Habis itu mereka dijadikan kerjaan apa yang paling tepat mewakili ini ya? Admin. Ya admin apa lu pada pasti tahu. Admin itu terus mereka dikasih target tuh setiap bulannya. Ada yang tipikal jadi admin, ada yang jadi scam atau penipuan. Telepon nomor-nomor lu pada biasanya itu kelakuan mereka yang ada di sono. Jadi mereka tuh dikasih target dalam 1 minggu itu harus 150 juta kurang lebih, koreksi kalau gue salah, atau mungkin angkanya bisa lebih. Dan kalau mereka tidak bisa mencapai target tersebut, mereka akan dioper atau kalau dijual kuning dong ini. Mereka akan dioper ke perusahaan lain. Jadi kalau mereka kerjaan targetnya itu bisa tercapai, ya bagus, mereka selamat. Kalau mereka tidak tercapai, mereka akan dapat tekanan fisik. Target sih selama 2 bulan ini belum ada. Yang lain udah banyak target. Kita doang selama 2 bulan ini belum dapat. Kalian kalau misalnya belum dapat selama 2 bulan lebih, aku pasti di perusahaan lain gitu. Dan dari situasi yang begitu, kalau mereka pengen pulang, mereka harus menebus denda. Dendanya juga nggak dikit, karena kan orang kesana kan tujuannya kerja ya. Mereka harus bayar untuk bisa balik lagi, kan aneh. Terus pilihannya apa bang? Tidak ada pilihan. Makanya ada istilah mereka harus nukar sebagian dari yang mereka punya untuk bisa balik ke Indo lagi. Harganya kurang lebih itu sekitar 200 juta. Dan mereka juga tidak dapat angka 200 jutanya, karena mereka cuma dapat 30% dari angka itu baru mereka bisa pulang. Artinya lo bisa pulang tapi dalam keadaan yang alhamdulillah bisa selamat atau tidak selamat, ada yang kurang. Nah coba lo pikirlah. Sorry nih agak kasar. Tujuan video gue cuma buat ngingetin yang masih ada di rumah, pikir baik-baik. Kalau lo butuh gambaran kasus, kayaknya gue tidak harus pil 1-2 kasus, karena kayaknya banyak yang udah terjadi. Gambaran nyatanya, ada yang pulang dalam kondisi yang selamat, ada yang pulang dalam kondisi selamat tapi psikisnya kena, ada yang pulang dengan tidak lengkap, dan juga ada juga yang meninggal juga, bukan cuma 1-2. Lo pakai sosial media lo buat ngeliat berita-berita penting. Cukup pertama dan terakhir saya miss untuk luar negeri, miss. Saya menyesal sekali miss untuk datang kemari, miss. Kalau memang saya mati, saya di sini miss. Buat gue pribadi yang paling miris adalah karena gue pikir orang-orang yang berangkat ke sana tuh mungkin adik-adik yang baru lulus SMA dan nggak tahu arah tujuan kemana baru ke sana. Ternyata berdasarkan data tidak. Latar belakang pendidikannya ada yang S1, ada yang S2, ada yang memang dia putus kuliah atau putus sekolah. Dari video ini gue cuma pengen ngajak lu pada semua buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, buka suara, kasih tahu, lindungi orang-orang terdekat lu. Jangan gampang terpengaruh dengan orang asing, dengan tawaran kerja di luar negeri yang gajinya gede tapi tidak jelas legalitasnya. Cek legalitasnya, tanyakan lewat BP2MI. Kalau ada teman atau keluarga lo yang mau berangkat, pastikan mereka berangkat dalam kondisi yang aman dan pastikan mereka berangkat dengan tujuan yang aman. Gitulah ya. Gue yakin lo yang ikutin gue dari bertahun-tahun. Gue tuh ngomongin model tuh dari tahun kapan deh. Dari model yang korbannya lah, dari model yang spam-spam di komen lah, sampai sekarang jadi admin segala. Kenapa kamu bisa ke Kamboja, Mas, kalau boleh tahu? Kami ditipu dengan teman kami, Mbak. Kamu ditipu dengan temenmu sendiri ya? Betul. Iye samba iye. Iye samba iye.
Nasi lauk sambal pun nikmat lah pokoknya mau. Itu sama tuh warnanya bang. Perasaan nggak ada handle-nya bang. Ah salah toko nih abangnya, kasihan nih, salah toko nih. Makan sama sepatu KW, salah toko. Kalau dia tahu tempat yang asli di mana, pasti nggak akan salah toko. Ada sambunya. Samba. Tapi yang nggak ada yang salah cowok dengan dia seneng atas apa yang atas pencapaian dia, nggak jadi masalah. Agak lebay dikit deh. Kok mukanya mirip Abi banget? Ih, emang iya ya? Iya bang. Valdi bang, bener bang. Ayo kita usahakan itu apa? Nabung berdua, ayo. Jangan tersinggung laki-laki. Udah begini ini anggaplah training aja, training. Nanti pas udah nikah juga gini nih, investasi bodong nih. Enggak. Bercanda. Kalau udah nikah malah kalau si Litanya ngasih tabungan juga sih berarti bagus. Kalau enggak ya paling enggak ngelola lah. Rezeki kena investasi bodong. Ya walaupun nih dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Mei ini 10.000 dihitung aja tinggal. Ada yang gas di rumah habis, gue baca dari kiri ya teman-teman. Ada yang bingung bayar utang, ada yang banyak pikiran, ada yang belum tidur, ada yang baru bangun tidur, ada yang banyak cicilan, ada yang nggak punya sebat, ada yang berteman sama berantem sama mertua, ada anak minta aerok, ada istri nggak masak, ada yang habis rungkat 2 juta, ada yang capek nganggur, ada habis nganter sekolah, ada yang berantem sama istri. Tapi semuanya dari kita disatukan di satu empang yang sama, mancing solusinya. Tetap ingat kata-kata kemarin, bumi ini dipenuhi dengan 70% air, kok bisa ada orang tidak mancing, gitu ya? Pantes orang mancing nggak pernah mancing. Ya iya, bubar. Satu orang di sini dari semua yang punya masalah ini ada yang maju, satu nih dipukulin aja. Nakal mancing ini bukannya dapat ikan malah ditonton nih. Ini orang apa tolol? Ini orang apa tolol? Ya Allah, lucu banget. Mancing apa mas? Sederhana tapi Apa itu? Banyak orang sekarang tuh beli produk Apple tuh beli logonya soalnya. Ini gue yakin nih mungkin sebagian besar juga nggak ada yang tahu nih kalau di sekian banyak boba yang kalian sembah tuh ada lidar sensor tuh, kalian nggak tahu gak sih? Tahu? Kayak belum pada tahu deh kayaknya. Yang penting logo Apple, baterai health 80 panik. Bang, lewatnya gimana bang? Kenapa sih? Klakson boleh nggak sih? Langsung ambil. Nggak boleh dobok boy. Anjay. Gue bingung anjir nih kalau situasinya begini. Mau serem tapi sky ininya bagus banget nih, bingung gue. Mana lightingnya bagus lagi di kuburan. Obra boleh. Sorry bang. Gak serem kuburannya malah view-nya bagus. Iya karena kita nggak di Jakarta aja. Terus banget gue liatnya, bang kan bisa geser itu juga kenapa? Tiarnya. Lu yang aneh lu, sebelah juga kosong anjir. Gue mikir tadi apa tiang. Ya Allah. Udah dibilang langsung balik malah mancing sih. Apa ngecap dong.
Susah banget jadi orang beriman nih bener nih. Ya Tuhan tuh, ya Tuhan tuh. Aduh. Anjir lah musiknya nyebelin. Teh ini biasanya itu kan. Teh, makasih teh ya, respect. Besok ibu kerja lagi, nggak apa-apa ya. Kasian deh lu kerja. Kasian deh lu. Kasian deh lu. Kasian deh lu. Ikan paus sama sepatu, tralala tralalili. Masak-masak. Ya santai aja. Buyar. Rasa takut mobil, rasa lapar deh. Ya ada nabrak ini atau warisan kita bang, nggak jadi nih.